pesawat terlihat bahwa yang ada di negeri ini hanya kumpulan komunal, tidak terhubung dengan ide kewarganegaraan. Jadi kita bayangkan refleksi Sultan Syahrir. Menurut kita hari ini dimaksudkan untuk memberi sinyal bahwa supaya yang disebut kebangsaan ini terbentuk, mesti ada pembuluh darah yang mengalir ke semua suku bangsa, ke semua daerah yang namanya demokrasi. Justru itu yang diinginkan oleh founding parents kita. Karena kita beragam, maka kita mesti dipersatukan dengan ide citizenship gitu. Yang sekarang semua citizen itu shit. Kan itu faktanya. Jadi kalau kita bikin refleksi, kenapa saya sebut Sultan Syahrir? Erlangga bilang begini tadi, Gibran itu umurnya 35 tahun, persis seperti Sultan Syahrir jadi Perdana Menteri. Anda bayangin, Sultan Syahrir jadi Perdana Menteri setelah paham tentang bahaya kalau bangsa ini tidak dipersatukan dengan pendidikan. Itu dasarnya begitu. Jadi founding parents kita, founding person kita sudah mampu untuk membayangkan bahwa kalau tidak ada pendidikan kewarganegaraan, bangsa ini akan retak. Dan sekarang keretakan itu justru mulai. Justru itu yang kita tunggu dari Presiden Jokowi waktu itu. Waktu dia ucapkan revolusi mental, bayangan kita DNA dari revolusi mental adalah education. Ternyata bukan itu yang dia buat, infrastruktur yang dia bikin. Dia hubungkan Indonesia dari kota ke kota dengan jalan tol. Tetapi problem kita bukan jalan tol, jalan pikiran problem kita. Kan itu maksudnya. Saya tidak bisa bercakap misalnya dengan sebagian orang di Lombok misalnya, yang menghalangi saya itu ada spanduk gitu. Masyarakat Sasak menolak Rocky Gerung. Gimana sih mau bercakap-cakap kalau udah ditolak? Di Jogja beberapa sebulan lalu, saya diundang oleh komunitas akademis mahasiswa. Lalu spanduk gede-gede, Rocky Gerung kami tolak karena dia bukan akademis. Dua yang undang saya akademisi. Di mana otaknya itu? Jadi saya mau bongkar itu untuk memperlihatkan bahwa bahkan keadaan kita hari ini harus kita curi. Kenapa Erlangga harus mengatakan Gibran itu setara dengan Sultan Syahrir? Sultan itu Perdana Menteri dan mempertahankan diskurs kemerdekaan itu pidato di PBB itu. Jadi apakah Gibran nanti akan pidato di PBB? Coba. Yang satu iya, bahkan moyangnya nggak pernah di PBB. Jadi kita mau nilai sebetulnya bangsa ini pernah diaktifkan oleh pembuluh darah yang namanya ide, pikiran, gagasan kuat sekali. Karena ada gagasan. Dan kita mau bertanya sebetulnya demokrasi hari ini ya ada, tapi bukan lagi demokrasi seperti yang kita bayangkan ideal di awal ketika perdebatan tentang dasar negara itu dilakukan di konstituan. Sekarang demokrasi dikastrasi, dikebiri oleh Mahkamah Konstitusi atas perintah dari kekuasaan dari raja. Nah itu yang menyebabkan kalau Anda datang Anda bingung, kenapa ya saudara Erlangga itu akhirnya meloloskan Gibran dan memuji-muji. Masa dia nggak ngerti bahwa kualitas Gibran dengan kualitas Sultan Syahrir itu bahkan nggak usah dibedain, karena memang nggak mungkin dibedain bahkan, apalagi disamakan. Baik. Jadi kita menduga dengan kuat bahwa Erlangga pasti dipaksa untuk memilih seseorang. Karena kalau dia nggak pilih Gibran, dia pasti di KLB dilengsarkan, karena dilengsarkan pasti ada spreading di situ, ada komorbid di situ kan. Hanya itu alasannya tuh. Lain kalau kita anggap bahwa yang komentar begitu misalnya Ngabalin, ya biasa lah, dia nggak ngerti apa-apa. Tapi masa Erlangga memakai diksi seperti Ngabalin, saya sebut Ngabalin itu sebagai nama generik dari ilmuwan ya, bukan orang.